Sebuah minibus terbakar di Jalan Ahmad Yani, Pulau Gadung, Jakarta Timur, Minggu dini hari. Peristiwa bermula saat mobil melaju kencang dari arah Kelapa Gading menuju Cawang. Kemudian mobil menabrak pembatas busway hingga terguling. Warga yang ada di lokasi berupaya membalikan mobil dan menyelamatkan pengemudi. Namun tiba-tiba mobil mengeluarkan api dan dengan cepat membesar. Sementara itu pengemudi yang ternyata dalam kondisi mabuk terluka ringan. Diduga keadaan mabuk, kemudian menabrak separator busway. Kemudian kondisinya seperti ini, miring, sudah kondisi miring dan terbakar. Korban sementara nggak ada. Untuk pengemudinya sedang proses di kepolisian. Api berhasil dipadamkan setengah jam kemudian dengan pengerahan 5 unit mobil pemadam kebakaran. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Petugas lapas mengamankan seorang perempuan yang tengah hamil karena berusaha menyelundupkan narkoba ke dalam lapas Bancu, Bandung, Jawa Barat. Karena dalam kondisi hamil, pelaku tidak diperiksa melalui X-ray dan body scanner, namun pemeriksaan secara manual. Dari pemeriksaan ini, petugas menemukan 8 paket sabu dan 20 butir obat keras yang disembunyikan di dalam bagian vital pelaku. Pelaku hendak mengunjungi warga binaan lapas berinisial MS yang merupakan narapidana kasus pencurian. Narkoba sebanyak 8 paket dan 20 butir obat keras. Dibawa oleh seorang perempuan inisial DP. Karena yang bersangkutan hamil besar, maka tidak dilakukan pemeriksaan lewat X-ray, lewat body scanner. Makanya kita melakukan pemeriksaan secara manual. Ditemukanlah bungkusan di sekitar payudara. Untuk memastikan dan membongkar sindikat peredaran narkoba di dalam lapas, petugas akan melakukan pemeriksaan lanjutan. Dari Bandung, Jawa Barat, Juhpita Mailan, iNews melaporkan. Kebakaran menghanguskan 15 unit rumah serta kedai minuman di Pangkalan Kerinci, Pelawan Riau. Api diduga korsleting listrik dari salah satu rumah kontrakan. Korban kebakaran ini hanya bisa menangis sambil memeluk 5 orang anaknya melihat rumah kontrakannya ludes dilahap si jagung merah. Beruntung mereka selamat, namun barang-barangnya hangus terbakar, termasuk ijazah sekolah 3 anaknya. Kebakaran ini juga menghanguskan rumah petak semi permanen dan 2 kedai kopi di Jalan Pemda, Pangkalan Kerinci, Riau. Api diduga dari konsleting listrik dari dapur kedai kopi yang cepat membesar hingga menghanguskan 15 unit rumah yang terbuat dari material kayu. Warga beramai-ramai berupaya memadamkan api dengan alat seadanya dengan menggunakan ember dan panci. Yang selamat barang-barang apa aja nih, Bu? Ember-ember ini nih. Anak berapa orang? 5. Selamat semua? Selamat. Alhamdulillah, Bu ya. Bapak nggak tahu nih, Bu, kejadian ini? Masih pergi jualan. Bapak di mana? Jualan. Kobaran api merambat ke plafon rumah dokter spesialis penyakit dalam, Dr. Andatia. Beruntung segera dipadamkan warga dan tim pemadam kebakaran dari Pemda Pelalawan. Namun, mobil pemadam kebakaran milik Pemda Pelalawan sempat mengalami kendala karena pompa mesinnya airnya macet. Mulai dari arus pendek nampaknya, arus pendek yang mengakibatkan rumah petak dan beberapa ruko mini lagi yang terbakar. Jadi akibatkan arus pendek, arus listrik, karena masyarakat barangkali tak menyiapkan sesuatu terhadap menganggap remeh dengan listrik ini akibatnya. Berapa unit yang terbakar nih, Pak Camat? 15 unit. Api berhasil dipadamkan setelah mendapatkan bantuan dari mobil pemadam kebakaran dari perusahaan setempat. Dari Kabupaten Pelalawan Riau, Diki Kurniawan, iNews melaporkan. Kebakaran melanda kawasan pasar di Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat.
Puluhan rumah dan ruko di sekitar pasar hangus dilalap api. Belakangnya ini, belakangnya kuat deh. Puluhan rumah dan lapak pedagang di sekitar Pasar Seluas, Kecamatan Seluas, Kabupaten Bengkayang terbakar. Api tidak hanya membakar area pasar, tetapi juga menjalar ke sejumlah ruko yang berada di sekitar Terminal Seluas. Kondisi bangunan yang berdekatan membuat api sulit dikendalikan dan cepat membesar. Jadi sumber api dari ruko milik salah satu warga atas nama Alfian, namun penyebabnya sampai saat ini masih simpang siur, masih kita dalami. Mobil pemadam kebakaran dari Kota Bengkayang dikerahkan menuju lokasi untuk memadamkan api. Hingga kini belum diketahui penyebab kebakaran dan masih dalam penyelidikan kepolisian. Dari Bengkayang, Kalimantan Barat, Uun Yuniar, iNews melaporkan. Kebakaran disertai ledakan melanda gudang penyimpanan gas LPG di Sukoharjo, Jawa Tengah. Akibatnya 400 tabung gas LPG hangus terbakar. Inilah situasi saat kebakaran melanda sebuah gudang penyimpanan gas LPG di Jalan Gawokgata, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah pada Sabtu malam. Petugas keamanan gudang dan warga langsung meminta bantuan kepada polsek setempat dan petugas damkar untuk memadamkan api. Kebakaran diduga terjadi akibat korsleting listrik yang terjadi di atas bangunan. Akibat kejadian ini, 200 tabung gas ukuran 3 kg dan 200 tabung gas ukuran 12 kg ludes terbakar. Pemadaman dilakukan dengan 2 unit mobil damkar dan 1 unit tangki suplai dari Damkar Sukoharjo, serta 1 unit truk pemadam dari Damkar Solo, serta 1 unit tangki suplai dari PMI Solo. Laporan kejadian kebakaran gudang penggilingan padi, laporan awal, resmil, dan pemilik belum diketahui. Alamat kejadian di Dukun Jati, Desa Jati, Gata, Sukoharjo. Untuk penyebab kebakaran masih dalam proses penyelidikan. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sementara total kerugian masih dalam tahap penghitungan. Dari Sukoharjo, Jawa Tengah, Halim Mahfur, iNews melaporkan. Tawuran antar warga kembali terjadi di Manggarai, Jakarta Selatan. Asap gas air mata ditembakkan polisi masuk ke stasiun Manggarai membuat penumpang panik. Benar, geser. Geser mata. Para penumpang KRL di stasiun Manggarai, Jakarta Selatan berlarian di peron setelah sisa gas air mata masuk stasiun. Geser ke tengah. Gas air mata ditembakkan polisi ketika terjadi tawuran di flyover Manggarai yang dekat dengan stasiun. Para penumpang berlarian sambil mengusap mata dan menutup hidungnya agar tidak terkena asap gas air mata. Beruntung tak ada korban jiwa akibat peristiwa ini. Tawuran antar warga di Manggarai kembali pecah di bawah flyover pada Jumat sore. 2 kelompok warga terlibat tawuran dengan senjata tajam dan petasan. Para pengendara yang tengah melintas berhenti lantaran takut jadi salah sasaran aksi tawuran. Belum diketahui pasti penyebab dari tawuran, namun diduga dipicu saling ejek. Di sini jaga. Arah sini kan apa-apa. Kalau sana gerang aja. Tadi kan mesti pinjam aja sana kok. Aksi tawuran berhenti setelah petugas kepolisian menembaki gas air mata. Tidak ada korban jiwa maupun luka akibat peristiwa ini. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Pelaku dipergoki warga saat akan membongkar brankas di rumah mewah milik mantan anggota DPRD Cilegon, Rosyudin Sayuri. Inilah detik-detik penangkapan HA terduga pembunuh anak Dewan Pakar DPD PKS Kota Cilegon, Banten, Maman Suherman.
HA ditangkap polisi dan warga saat kepergok mencuri di sebuah rumah mewah milik mantan anggota DPRD Cilegon, Roy Sudin Sayuri. Proses penangkapan HA berlangsung dramatis karena terduga pelaku bersembunyi di bawah mobil yang terparkir di garasi rumah Rois. Setelah ditangkap polisi, pelaku pembunuhan ini nyaris babak belur dihajar massa. Sebelumnya, warga Palembang, Sumatera Selatan ini hendak membobol brankas di rumah yang terletak di lingkungan Pabuaran, Kelurahan Ciwedus, Kota Cilegon. Setelah diperiksa petugas, pelaku mengaku telah membunuh Muhammad Axel Harman Miller, anak Dewan Pakar DPD PKS Kota Cilegon, yang ditemukan tewas berlumuran darah di rumah mewahnya pada 16 Desember 2025 lalu. Pelakunya spesialis curi rumah. Curat ya, pencurian dengan pemberatan rumah-rumah yang dianggap kosong. Dan sasarannya rumah-rumah yang bagus. Ada kemungkinan tersangka lain bertambah, Bang? Nggak ada ya. Aduh, God. Sudah, sementara itu ya. Siap, Berarti ada kemungkinan motifnya memang pencurian ya? Ya. Hingga saat ini polisi masih melakukan pendalaman untuk mencari petunjuk lain yang berkaitan dengan kasus tersebut. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriyadi, iNews melaporkan. Duka menyelimuti keluarga saat pemakaman jenazah Muhammad Axel Putra, anak petinggi partai politik PKS. Sang ibu terpaksa dipapah lantaran tak kuasa melihat jasad anak kesayangannya dimasukkan ke liang lahat. Isak tangis keluarga mengiringi saat jenazah Muhammad Axel Putra, anak Dewan Pakar PKS Maman Suherman, dimakamkan di TPU Makam Balung Cilegon. Kakak korban terus-menerus menangis saat jenazah dimasukkan ke liang lahat. Sementara sang ibu yang terkulai lemah terpaksa dipapah saat pemakaman. Garis polisi hingga saat ini masih memagari rumah duka di perumahan Bukit Baja Sejahtera 3, Kota Cilegon, Banten. Sejumlah kerabat berdatangan melayat ke rumah duka. Pembunuhan korban yang terjadi Selasa siang begitu mengejutkan. Nah, dari cerita bapaknya, beliau mengatakan bahwa sekitar jam 1-an lewat, beliau ini ditelepon oleh anaknya yang di rumah bahwa adiknya berdarah. Akhirnya Pak Maman ini pulang. Sampai di rumah benar adiknya berdarah, makanya langsung dibawa ke rumah sakit Saida. Dari situ ternyata meninggalnya apakah di Jalanan atau di rumah sakit Saida, dokter ya yang tahu ya. Wakil Bupati Serang yang juga Ketua DPW PKS Provinsi Banten, Muhammad Najib Hamas, berharap polisi mengusut tuntas kasus pembunuhan ini dan menangkap pelakunya. Kita menyerahkan ke pihak kepolisian supaya tidak ada intervensi apapun. Tapi kita doakan semoga semuanya lancar dan pelakunya ditemukan dan diberi hukuman sesuai dengan ketentuan. Muhammad Axel Putra, bocah berusia 9 tahun ini ditemukan tewas dengan 22 luka di tubuh. Tewasnya korban diketahui oleh sang kakak yang mendengar teriakannya. Saat kejadian, korban di rumah hanya berdua bersama kakaknya. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Akibat perkara utang senilai Rp700.000, pemuda menghabisi nyawa teman kosnya di Sangkau, Kalimantan Barat. Pelaku berupaya menghilangkan jejak, memasukkan jasad korban ke dalam karung. Pemuda 24 tahun membunuh tetangga indekosnya di Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Kejadian berawal saat pelaku berniat pulang ke kampung halaman, kemudian menagih utang kepada korban senilai Rp700.000. Namun saat ditagih, korban justru mengelak, memaki pelaku, bahkan melempar rokok ke arah pelaku. Cekcok tak terhindarkan dan berujung perkelahian di dalam kamar kos milik pelaku. Dalam kondisi emosi, pelaku menganiaya korban hingga tewas. Pelaku juga mengikat jasad korban menggunakan tali dan kabel, kemudian memasukkannya ke dalam karung. Jasad korban ditinggalkan di dalam kamar kos, sementara pelaku melarikan diri ke Kabupaten Landak.
korban ini memiliki hutang dengan pelaku senilai 700.000. Kemudian pelaku menagih kepada korban uang tersebut karena mau dipakai untuk pulang kampung. Kemudian korban bukannya mengembalikan, malah memaki pelaku dalam hal ini. Kemudian ada korban melempar rokok dan sempat membuat kedua belah pihak berkelahi di dalam kamar pelaku. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman 15 tahun penjara.